Ndonga terlalu rinci. Misalnya ada seorang cowok kepingin dapat jodoh, njaluk nang Gusti Allah terlalu rinci. Ya Allah, aku minta kepadamu istri yang cantik ya Allah, yang tinggi badannya 180 cm, yang ukuran BH-nya nomor 36 ya Allah. Bapak, Ibu, saudaraku, jamaah sekalian, alhamdulillah sore hari yang penuh berkah ini kita dihimpun Allah di tempat yang mulia, tempat yang bentuknya menyerupai katok. Ya kan posisi jalannya ini kayak katok. Kita mengadakan majelis taklim dalam rangka maleman dan bersih desa dengan satu harapan, mudah-mudahan desa Wajak Lor ini menjadi desa yang gemah ripah loh jinawi, adil makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, seperti satu negeri yang dipuji oleh Allah, dan pujian Allah itu digambarkan dalam Al-Quran. Negeri itu namanya negeri Sabak, oleh Allah dipuji dengan kalimah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Desa Wajak Lor ini muga-muga dadi desa sing apik. Perlu diingat jamaah sekalian, saya sering sampaikan, apike desa iku gak mergo pembangunannya yang secara fisik berhasil. APE desa bukan berarti jalannya sudah aspal hot mix semua, wis cor-coran kabeh, infrastrukturnya komplit, memadai, lengkap, perekonomiannya di atas rata-rata, masyarakatnya sugih-sugih kabeh, sejahtera kabeh secara ekonomi. Bukan hanya itu, apike desa itu lebih ditentukan oleh apike wong sing manggon no jerone desa mau. Tidak ada artinya pembangunan fisik yang luar biasa, jalan-jalan, infrastruktur semuanya bagus, gedung-gedung megah, mewah, indah, fasilitas lengkap, tapi kalau masyarakatnya tidak dibangun secara spiritual, apike omah iku ditentukan karo wong sing manggon ten jerone omah wau. Apike omah iku gak perkara bahannya yang serba kristal, modele Eropa, gaya Spanyol, perabotannya serba lux, VVIP, kaya omahe setan. Ndak, karena sekarang banyak orang yang berlomba-lomba membangun rumah kayak istana, itu Tulungagung wakeh, padahal itu rumah yang hanya ditinggali sementara dan pasti akan ditinggalkan selamanya. Betul? Bukan itu ukuran apike omah, tapi apike omah itu tergantung orang yang tinggal di dalam rumah itu. Sama saya sering sampaikan, apike kelambi bukan karena kainnya sutra yang terbagus, harganya paling mahal, yang modis, boys, funky, trendy, ndak. Tapi apike kelambi ditentukan oleh wong sing ana jerone kelambi mau. Apa artinya kelambine apik tapi wonge elek? Mas-mas, saya sering tanya, kira-kira Anda lebih pilih mana andaikan dijadikan istri? Ana wong wedok rupane wayu tapi kelambine welek, karo wong wedok kelambine apik rupane welek, pilih ndi? Gak milih gak payu wae. Ya milih sing rupane ayu meskipun klambine elek. Oke, nek wis
dadi bojo kelambi itu gak penting. Wong nek wis dadi bojo penak gak kelamben. Desa yang ngono, rumah juga begitu, tolong diperhatikan. Sekali lagi, rumah yang bagus ditentukan oleh penghuni rumahnya. Orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu, apa artinya bu, omahe wapi, lembangun entek 5 miliar. Tapi suami istri cekcok tiap hari. Gegeran sak bendino. Janji ketemu podo melengose. Sing lanang nyaprut, sing wedok mbetutut. Awan ketemu melengos. Gilok-lokan, jare sing lanang kethek iku. Sing wedok nyaut, sampean bedes. Anake krungu, ibu kethek, bapak bedes. Berarti aku rak munyuk. Itu rumah namanya jadi kebun binatang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian perlu diingat, sebagus apapun bangunan rumah itu, megah, mewah, indah, bahannya serba kristal, gaya Eropa, model Spanyol, bagus bangunan rumah itu, tapi kalau dalam isinya kambing, namanya tetap kandang. Betul? Oh, gak pati nyaut toh. Saapi-apike bangunan omah, nek jero isine wedhus, jenenge ya panggah kandang. Nggih mboten? Saapi-apike bangunan omah, nek jero isine sapi, jenenge ya panggah kandang. Sebagus apapun bangunan rumah itu, mewah, megah, indah, habis biaya banyak, tapi kalau dalam isinya orang sakit, namanya panggah rumah. Apalagi yang ada di dalam itu orang-orang yang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Tapi sebaliknya, Bu, meskipun rumah itu kecil, sederhana, cilik, sempit, mohon maaf, jelek, manggone neng dukur kali, kendaraan ndak punya, satu-satunya kendaraan yang dimiliki GL Pro, genjot langsung protol, sepeda ontel itu. Saya ulang, meskipun rumah itu kecil, sempit, jelek, di atas kali, tapi kalau dalam isinya keluarga yang bahagia, itu namanya rumah tangga, meskipun rumah itu nggak ada tangganya. Betul? Betul? Lah desa ki yang ngono. Lek kepingin wajak lor iki desane apik, yang pertama dibangun dulu adalah masyarakatnya. Makanya WR Supratman gaya lagu kebangsaan itu, bangunlah, bangunlah untuk sing dibangun pertama ku jiwanya dhisik. Diulang, bangunlah, bangunlah untuk ngono, engko manganmu cek entek akeh. Kita sudah memasuki fase akhir dari bulan suci Ramadan, bulan yang merupakan sayyidus syuhur, penghulu dari para bulan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi syayatin. Kok mantuk-mantuk ngerti artine? Hah? Lah kok mantuk-mantuk? Ben gak ketara bodone. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang dimana ketika kita melakukan amal ibadah, ketika kita melakukan amal-amal sholih, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka pahalanya akan dilipat gandakan sama Allah.
namanya dibarokai itu diberi nilai plus, ada nilai lebih, itu namanya barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah itu tidak harus banyak. Masih ingat statement saya, rezeki yang barokah itu rezeki yang diberi kebaikan, yang diberi kemanfaatan, dan itu tidak harus banyak. Apa artinya Bapak Ibu? Hoi, pendapatan 1 bulan 20 juta, tapi keluarganya nggak tentrem, keluarganya nggak tenang, gegeran wae, ribut wae. Pendapatan 1 bulan 20 juta, tapi anaknya yang laki-laki kena narkoba, yang perempuan hamil di luar nikah. Suami istri tiap hari cekcok, nggak tentrem keluarga. Apa artinya gaji 20 juta keluarga nggak tentrem? Pilih mana? Pendapatan sebulan 20 juta tapi keluarga nggak tentrem, sama pendapatan 1 bulan 40 juta tapi keluarga tentrem. Pilih pundi? Yo alhamdulillah, berarti wong wajak lor waras kabeh. Makanya doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran salah satunya Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan aku dimanapun tempat yang engkau berkahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman rungokno. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang engkau beri keberkahan. Manggen ten pundi mawon sing disuwun muga-muga barokah. Kadang-kadang harus meninggalkan rumah, kadang-kadang harus meninggalkan tanah kelahiran. Infiru fa inna fis safari barokah. Bepergianlah kalian karena di dalam bepergian itu ada barokah. Orang-orang yang sukses itu rata-rata orang yang mau meninggalkan rumahnya. Tak baleni. Orang-orang yang sukses itu adalah rata-rata orang-orang yang mau meninggalkan rumahnya. Untuk sementara waktu, meskipun nanti kalau udah tua kembali ke daerah asalnya, tapi rata-rata seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Ramadan, bulan yang barokah. Ketika kita mengerjakan amal ibadah, maka dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang tak terbatas saking banyaknya, sampai dengan kelipatan yang tak terhingga. Ya endel kabeh tiba. Emang pahala Ramadan itu tak terhingga. Maka Ibu mengulang materi yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Ketika dulu BBM naik, banyak ibu-ibu yang susah, banyak ibu-ibu yang mengeluh, kata sing sambat mergo BBM naik. Tapi ada BBM yang justru kedatangannya kita tunggu-tunggu. Ada BBM yang justru ketika tidak kita dapatkan kita akan menyesal seumur hidup. Apa itu? BBM, bulan barokah maghfirah, yaitu Ramadan. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah. Seluruh dosa-dosa kita apabila Ramadan ini kita jalani dengan baik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka kalau ada umat Islam yang mendapati Ramadan secara penuh, mendapati Ramadan secara utuh, tapi masih ada dosa-dosanya yang tersisa, masih ada dosa-dosanya yang belum diampuni oleh Allah, itu namanya sungguh terlalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak saudaraku jamaah sekalian, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai khutbah Id, selesai khutbah hari raya Idul Fitri, turun dari mimbar khutbah. Ini ada satu peristiwa yang aneh. Anehnya apa? Rasulullah
mengangkat kedua tangan, menengadahkan kedua tangan sambil membaca amin 3 kali dengan keras. Amin, amin, amin. Ini aneh. Para sahabat banyak yang lihat, banyak yang dengar. Akhirnya heran dan bertanya, ya Rasulullah, ada peristiwa besar apa sehingga tidak seperti biasanya selesai khutbah jenengan mengangkat kedua tangan, menengadahkan kedua tangan sambil membaca amin, amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjelaskan, atani Jibril, barusan Jibril datang kepadaku. Yang datang siapa? Yang datang siapa? Pun nate ngertos Jibril napa dereng? Loh kok dereng, ketinggalan informasi? Harusnya sudah. No TV. Jibrile wedok. Namanya Lia Aminuddin. Masih ingat? Lia Eden. Lak ngaku jadi malaikat Jibril. Sampai sekarang masih ngaku jadi malaikat Jibril. Bahkan sempat minta izin ke Pak Presiden Joko Widodo untuk mau mendarat di Monas. Makanya akeh sing nyebut Lia Edan, wedok ngaku dadi malaikat Jibril. Untung polisi kita sigap-sigap, langsung ditangkap sama polisi, jebloskan ke penjara, 3 tahun di penjara. Ini satu reputasi luar biasa dari polisi-polisi Republik Indonesia. Satu-satunya polisi di dunia yang mampu nangkep malaikat itu polisi Indonesia. Polisi Amerika, FBI, CIA kalah. Polisi dunia yang diarani FBI, CIA ku paling banter iso nangkep gembong teroris. Tapi nek polisi Indonesia malaikat ditangkep. Zaman donga ae muga-muga dilungkas sing ditangkep malaikat Israel. Jibril datang. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, aminkan doaku." Ya Muhammad, aminkan doaku. Nun sewu Kanjeng Nabi, jenengan amini donga kula. Apa doanya malaikat Jibril? Halo. Sing donga sinten? Sing donga sinten? Malaikat. Malaikat itu enggak punya dosa. Doanya pasti diijabah oleh Allah. Sama tahu tuh mau nono malaikat rasan-rasan. Sing amin sinten? Kanjeng Nabi. Manusia yang paling agung, makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai Allah. Kanjeng Nabi itu jangankan menengadahkan tangan sambil amin. Kanjeng Nabi menengadahkan wajah aja doanya udah diijabah sama Allah. Sece karo Kanjeng Anwar Zahid. Dan doa itu Bu, ndak harus pakai bahasa Arab. Doa yang paling diijabah Allah itu ndak. Doanya orang yang wis saben ngomong mesti pakai bahasa Arab. Ndak. Nah gitu zaman donga sing paling diijabahi Allah itu yang pakai bahasa Arab terus ngomong bahasa Arab. Yang warung arep bayari ya bahasa Arab. Bayar kopi ditakoni bakule. Pinten, Bu? 30.000. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki Bu ya trone. Ngon rimo susuk ya ngono duwite 50.000 niki susuke Pak. Nompani susuk ya bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bakule ngelus dodo. Jare bakule innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Arab kesasar namanya. Ndak harus pakai bahasa Arab. Mohon maaf, bahasa yang paling dimengerti dan bisa nyambung ke Allah itu bahasa hati. Bahasa apa? Kapati nyaut sampean. Tak ulang. Bahasa yang paling dimengerti, difahami oleh Allah dan paling diterima Allah, paling nyambung ke Allah itu pakai bahasa hati. Lah lebih lengkapnya masalah doa insya Allah nanti malam tak sampaikan di nanti malam dateng nggih. Habis tarawih ning kono iku engko bengi tak ungkap.
Doa itu ya yang paling bagus itu yang global, tapi jangan terlalu ringkes. Ndonga terlalu ringkes itu ya ndak bagus. Misalnya, ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Ini kan terlalu ringkes namanya. Atau terlalu detail, terlalu rinci juga nggak boleh. Ndonga terlalu rinci. Misalnya ada seorang cowok kepingin dapat jodoh, njaluk nang Gusti Allah, terlalu rinci. Ya Allah, aku minta kepadamu istri yang cantik ya Allah, yang tinggi badannya 180 cm, yang ukuran BH-nya nomor 36 ya Allah. Nah ini namanya terlalu rinci, ini namanya. Halo, halo. Dan berdoa itu tidak boleh nuntut Allah. Bendongo kok nuntut nang pangeran. Maksudnya berdoa yang nuntut sama Tuhan itu gimana? Ya misalnya gini, ya Allah, aku jadi manusia ini bukankah Engkau yang menciptakan ya Allah? Engkau telah berjanji akan menjamin dan menanggung semua kebutuhanku, semua rizkiku termasuk jodohku. Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang menentukan jodohku, Engkau yang menanggung jodohku. Tapi sampai sekarang jodohku kok belum ketemu. Mana tanggung jawabmu itu ya Allah? Gusti Allah kok dituntut, ditapuk malaikat lambemu.